Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Update informasi seputar dunia pendidikan CPNS, P3K, dan matematika. Oke, sobat UP sekalian, kali ini kami akan berbagi untuk sobat semua, terutama bagi sobat yang lulusan S1, D3, D4 yang pendidikan ya, kaitannya dengan pendidikan. Terutama adalah bagi sobat yang baru lulus dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan, lalu kemudian Fakultas Tarbiyah pada IAIN, Institut Agama Islam, atau pada UIN misalnya, yang berkaitan dengan pendidikan lah, S1-nya pokoknya S1 pendidikan deh gitu ya. Lalu fresh graduate, baru lulus ya sebelum kebijakan penerimaan calon aparatur sipil negara 2021 diterbitkan. Kita ketahui ya sobat UP sekalian bahwa di tahun 2021 dan setidaknya akan sampai 2023 tidak akan dibuka penerimaan CPNS guru. Artinya perekrutan guru hanya melalui P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan sobat UP juga pasti tahu bahwa yang bisa mendaftar P3K guru hanya ada 4 jenis. Yang pertama adalah guru X tenaga honorer kategori 2, lalu yang kedua adalah guru honorer di sekolah negeri, lalu yang ketiga adalah guru swasta, dan yang keempat adalah lulusan PPG ya, program profesi guru tetapi belum mengajar. Nah, sehingga lulusan S1 pendidikan fresh graduate tidak bisa mengikuti CPNS jika ingin tetap mempertahankan pendidikannya, jurusan pendidikannya ya, mempertahankan ijazah S1 pendidikannya. Namun sobat UP sekalian, jangan sedih. Di update pendidikan ini kami akan berbagi untuk sobat semua 6 hal setidaknya yang bisa sobat lakukan ya. Bisa sobat pilih ya, bisa lakukan 1, 2, 3 dan sebagainya dari 6 hal yang sobat sebenarnya masih bisa survive dan bisa punya peluang ya untuk sukses, tidak hanya pada CPNS misalnya, tetapi jika ingin tetap menjadi CPNS pun sebenarnya bisa ya. Yang pertama, sobat UP sekalian, jika sobat UP ingin tetap mempertahankan gelar S1 pendidikan tanda kutip untuk melamar CPNS, sebenarnya masih ada kemungkinan. Pertama, sobat UP bisa mencari formasi kualifikasi akademik dari S1 pendidikan. Masih ada kok sobat ya, tetapi mungkin tidak banyak dan tidak untuk semua S1 pendidikan. Ya, masih ada formasinya. Sembari kita menunggu ya lengkap informasi mengenai formasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, nanti akan saya bagikan juga ya, akan saya kasih contoh. Di tahun 2019 itu ada formasi S1 pendidikan pada beberapa kementerian ya, nanti kita akan kasih contoh. Memang pada formasi 2021 ini belum terbit ya, belum terbit lengkap. Kementerian itu hanya baru 2 kalau nggak salah. Kemudian lembaga itu baru 3 atau 4 ya. Kemudian yang kedua yang bisa sobat UP lakukan, misalkan mencari kualifikasi akademik semua jurusan CPNS yang bisa dimasuki atau bisa didaftar oleh semua jurusan. Meskipun ya sobat UP sekalian, sampai detik ini dari beberapa yang sudah terbit, saya juga sudah membuka, tidak semua memang, saya buka beberapa yang sudah terbit, tidak ada satupun saya menemukan untuk S1 untuk S1 semua jurusan. Ya, kualifikasi akademiknya semua jurusan S1 gitu. Tidak ada formasi yang seperti itu memang. Tetapi sembari kita tunggu sobat UP semua, mudah-mudahan setelah lengkap nanti informasi mengenai formasi CPNS dan P3K itu kita akan jumpai ada beberapa yang mungkin bisa didaftar oleh kualifikasi akademiknya semua jurusan. Nah, untuk beberapa contoh ya yang CPNS-nya tetap ada S1 pendidikan, ini akan saya contohkan.
misalkan pada Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Ini juga S1 pendidikan masih ada formasinya. Saya contohkan misalkan S1 pendidikan teknik mesin alat berat. Nah, ini ya pada nomor 5. Ada 3 formasinya. Artinya ada ya pendidikan meskipun tidak banyak. Kemudian untuk formasi instruktur ahli pertama di nomor 4 itu S1 pendidikan manajemen ya. Kemudian nomor 6 ada S1 kependidikan otomotif. Lalu nomor 8 itu S1 pendidikan akuntansi. Kemudian nomor 9 S1 pendidikan bahasa Mandarin. Nomor 10 S1 pendidikan bahasa Inggris. Kemudian S1 bahasa Jepang, S1 pendidikan bahasa Jepang ya. S1 pendidikan desain grafis, pendidikan teknik listrik. Nah, ini hanya sebagai gambaran ya sobat sekalian bahwa S1 pendidikan masih ada peluang. Meskipun yang saya contohkan ini adalah formasi di tahun 2019. Karena memang formasi 2021 untuk Kemenaker belum terbit ya. Sembari kita tunggu bersama, mudah-mudahan ada untuk formasi pendidikan ya sobat semua. Kemudian saya contohkan lagi, ini ada, tapi bukan S1, D3 pendidikan luar biasa atau D3 terapi wicara. Ini pada Kementerian Sosial. Dan dari sekian banyak formasi, 20-an formasi, hanya ada satu yang pendidikan, yaitu D3 pendidikan luar biasa. Tapi memang peluangnya ya sangat sedikit ya, karena memang pendidikan mestinya ke guru, tapi CPNS guru tidak ada. Kemudian nanti kita contohkan lagi. Kemudian ini sobat UP sekalian, saya contohkan ini adalah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga formasi untuk tahun 2019 karena 2021 belum terbit ya, sebagai gambaran saja. Ini ada pendidikan S1 pendidikan akuntansi ya, bisa. Kemudian S1 administrasi pendidikan malah ini ya, atau S1 manajemen pendidikan. Lalu kemudian S1 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya, atau pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian biasanya paling banyak di Balai Bahasa itu S1 pendidikan bahasa ya, pasti diperlukan ya, ada formasinya. Nah, itu sebatas contoh ya sobat UP sekalian, bahwa tetap masih ada formasi untuk S1 pendidikan. Memang jumlahnya tidak banyak sekali lagi, dan tidak semua jurusan juga ya pendidikan bisa tercover di situ. Nah, sobat UP sekalian, cara yang kedua, tips yang kedua yang bisa sobat UP lakukan adalah tetap mendaftar CPNS tetapi tidak menggunakan ijazah S1 pendidikan, gunakan ijazah SMA atau SMK. Cari ya sobat UP CPNS untuk formasi dengan kualifikasi SMA atau SMK. Di tahun 2021 ini beberapa sudah saya lihat, misalkan pada Bakamla ya, pada tingkat kementerian, lalu kemudian pada Kementerian Hukum dan HAM, penjaga sipir penjara ya, penjaga tahanan ya, dan beberapa hal yang lain itu kualifikasi akademiknya bisa mendaftar adalah SMA atau SMK sederajat. Nah, sobat UP sekalian, untuk mengenai formasi apa saja yang bisa didaftar oleh lulusan SMA atau menggunakan ijazah SMA SMK sederajat, nanti juga akan kita update ya sobat UP sekalian. Kita juga akan posting deh untuk CPNS formasi khusus ya bagi SMA dan SMK. Jadi itu yang kedua, sobat UP bisa menggunakan ijazah SMA atau SMK sederajat. Lalu tips yang ketiga yang bisa sobat UP lakukan adalah ya melanjutkan kuliah
pendidikan profesi guru. Sobat UP sekalian, mau tidak mau memang ke depan siapapun yang menjadi guru, baik dari latar belakang S1 pendidikan atau S1 bukan pendidikan, tetap harus mengikuti program profesi guru. Sehingga Sobat UP perlu ketahui bahwa guru-guru yang diangkat paling lama, bukan paling lama, paling dekatnya adalah Desember 2015, ya, artinya 2015 ke sono, ya, 2015, 2014 dan ke atasnya, mereka disebut guru yang sudah mengajar, disebut guru dalam jabatan, gitu. Sehingga mereka mengikuti program PPG-nya adalah PPG dalam jabatan yang biayanya itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, sedangkan yang lulus S1-nya ya 2015 ke sini ya, walaupun dia sudah mengajar juga, maka dia bisa mengikuti PPG prajabatan. Nah, termasuk Sobat UP semua yang baru lulus S1 pendidikan, maka ada baiknya bisa lanjut program PPG prajabatan. Hanya 2 semester, Sobat UP, 1 tahun. Kemudian sesuaikan juga dengan kualifikasi akademiknya saat S1 supaya linear tentunya. Kemudian bisa mencari beasiswa subsidi pemerintah ya untuk PPG prajabatan. Dulu ada ya subsidi pemerintah, tetapi sekarang ini kurang paham saya apakah 2021 ini tetap berlanjut ada subsidi pemerintah atau biaya mandiri. Tapi sebagai gambaran Sobat UP sekalian, untuk mengikuti program PPG prajabatan itu biayanya berkisar 7 juta sampai dengan 9 atau 10 juta per semester. Jadi kalau 1 tahun kurang lebih 14 atau 20 juta. Memang cukup ya lumayan besar ya, tapi ada kelebihan nanti setelah Sobat UP mengikuti program PPG, kemudian lulus ya, lulus profesi, mendapatkan gelar GR ya, di belakangnya SPD GR ya. Maka Sobat UP ada kelebihan tentunya. Kelebihannya apa? Bisa mengikuti program penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, P3K untuk tahun-tahun selanjutnya kan, tetap P3K akan ada dan peluangnya bagi mereka yang sudah punya sertifikat pendidik dari PPG itu. Kemudian ketika misalkan mengajar ya honor di sekolah swasta, maka bisa langsung mendapatkan sertifikasi ya, meskipun untuk jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi paling tidak itu penghargaan pemerintah untuk ibu dan bapak guru yang mengajar di sekolah swasta dan sudah bersertifikat pendidik. Jadi tetap ada kelebihan. Nah, jika Sobat UP sekalian tidak ingin melanjutkan kuliah PPG dengan alasan biayanya besar, maka biaya yang besar itu bisa Sobat UP lakukan, gunakan untuk lanjut saja kuliah S2 kan gitu. Kenapa tidak? Karena kuliah S2 paling tidak kan hanya 2 tahun. Dan keuntungan untuk yang sudah kuliah S2 tentu lebih besar. Misalkan tidak membidik untuk jadi guru, misalkan bisa membidik menjadi dosen, menjadi widya iswara CPNS pada lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, LPMP dan lain sebagainya. Tetapi juga Sobat UP bisa lanjut S2 dengan beasiswa. Banyak sekali beasiswa disiapkan oleh pemerintah, misalkan program LPDP, kemudian beasiswa dari Kemendikbud sendiri ya. Kemendikbud Ristek ya sekarang itu ya. Jadi panjang nih, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Itu ya. Kemudian S2 ke luar negeri yang dibiayai oleh dari negara luar misalnya, atau dari dalam negeri sendiri termasuk LPDP, tapi S2 ke luar negeri juga bisa. Nah, silakanlah ya Sobat UP sekalian mencari tahu apa saja persyaratan dan sebagainya. Itu tips yang berikutnya Sobat UP sekalian ya untuk melanjutkan S2. Lalu yang berikutnya ya yang bisa Sobat UP lakukan adalah honor mengajar, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta maupun di bimbingan belajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Paling tidak
adalah untuk mengasah ilmu yang telah diperoleh di kampus dan untuk diterapkan. Mengasah ilmu ya, mengasah ilmu, mempraktekkan ilmunya. Kemudian mencari juga pengalaman. Ketika kita sudah mengajar, maka kita akan mendapatkan pengalaman lebih ya tentunya dibanding yang tidak mengajar. Atau mengikuti program-program mengajar. Misalnya di Provinsi Lampung itu ada program Lampung Mengajar. Itu diperuntukkan bagi para S1, kemudian nanti ditempatkan di daerah-daerah terluar dari Provinsi Lampung, kemudian diberikan katakanlah honor yang juga lumayan besar lah, setara dengan CPNS golongan 3A kalau tidak salah. Kemudian kalau dulu ada program Indonesia Mengajar ya, terluar ya, terdepan, terluar itu loh, lupa. Nah itu setelah selesai program itu ternyata diberi hadiah ikut PPG kan waktu itu ya. Nah kemudian yang berikutnya Sobat UP sekalian bisa berwirausaha atau bekerja yang lain, mencari pengalaman baru dan tentunya kita tetap survive meskipun misalkan ya memang harapannya ketika kuliah S1 pendidikan mau jadi guru kan, tapi apa boleh buat, namanya kebijakan dan dunia terus berubah, kita tidak tahu seperti apa kebijakan berikutnya dan seterusnya. Tetapi paling tidak Sobat UP sekalian kita bisa survive, bisa tetap bertahan dan tentunya tetap berpenghasilan ya. Bisa berwirausaha, bisa bekerja apapun, silahkan. Nah, itu saja Sobat UP sekalian beberapa tips yang bisa Sobat UP lakukan, terutama bagi yang S1 pendidikan, fresh graduate ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa Sobat UP semua untuk subscribe channel kami jika ini dipandang bermanfaat untuk Sobat UP sekalian. Silahkan like dan share sehingga informasi ini tidak berhenti di Sobat saja, tetapi bisa sampai pada orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.